Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua sahabat melayang dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan untuk tip-tip seleksi dalam menghadapi berbagai tes, baik CPNS ataupun tes masuk perguruan tinggi, seleksi jabatan dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang yang dinamakan dengan tes menggambar orang, ya. Tes menggambar orang merupakan salah satu tes yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kepribadian dan penilaian terhadap diri sendiri, rasa tanggung jawab, percaya diri, dan intelektual. Oke, baiklah sahabat menglayang semua, kita langsung masuk tip berdasarkan apa yang akan dinilai. Yang pertama, untuk melihat kepribadian. Oleh karena itu, gambarlah sesuai dengan jenis kelamin Anda. Kalau Anda laki-laki, ya buat gambar laki-laki. Kalau gambarnya perempuan, buatlah gambar perempuan. Kemudian, buatlah dengan ekspresi yang gembira. Ini akan menunjukkan kegembiraan bagi dalam gambar Anda. Kalau dalam gambar ini, dilihatkan dari senyum yang sumringah ini. Kemudian, tingkat percaya diri. Tingkat percaya diri dapat dilihat dari ukuran normal, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau gambar orangnya besar, maka Anda akan dilihat sebagai orang yang dominan. Kalau gambarnya kecil, menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kurang percaya diri. Oleh karena itu, buatlah ukuran gambar yang normal. Kemudian, untuk mengukur kecermatan dalam bekerja, buatlah gambar-gambar yang proporsional ukuran bagian-bagian tubuh. Misalnya, ukuran tangan, kemudian ukuran bahu, ukuran muka, mata, dan lain sebagainya. Jadi buat sesuai dengan ukuran yang ada. Oke, yang nomor 4, kemauan bekerja. Ini dapat dilihat dari garis leher, ya, garis leher yang ada di sini. Garis leher mencerminkan kemauan Anda bekerja. Semakin tegas garisnya, maka Anda akan dinilai mempunyai kemauan bekerja yang tinggi. Oleh karena itu, gambarlah garis leher yang tegas pada bagian leher tersebut. Ya, jangan sampai tidak kelihatan. Kemudian selanjutnya, percaya diri dengan bagian-bagian tubuh Anda. Gambarlah bagian bahu secara proporsional untuk menunjukkan kalau Anda adalah orang yang percaya diri. Kalau terlalu besar, ini bahu ya, kalau terlalu besar atau terlalu kecil atau besar sebelah, antara kiri dan kanan tidak sama, menunjukkan Anda tidak terlalu kenal dengan diri Anda dan termasuk orang yang tidak terlalu percaya diri dengan tubuh Anda. Oleh karena itu, gambarlah secara proporsional gambar bahu Anda. Kemudian mempertegas pekerjaan. Untuk menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, maka latar belakang gambar disesuaikan dengan latar belakang pekerjaan tersebut. Misalnya, kalau Anda mau jadi CPNS atau ASN, maka buatlah gambar dengan latar belakang kantor, gambar meja, kursi, dan lain sebagainya. Oke, sahabat, kita lanjut tip berdasarkan gambar orang yang Anda buat. Yang pertama, gambar sesuai dengan jenis kelamin, ya. Kalau Anda laki-laki, maka gambarlah laki-laki. Kalau Anda perempuan, gambarlah perempuan. Kemudian, gambarlah secara terpusat, ya. Ini dia terpusat, berimbang kiri kanan seharusnya. Ini namanya gambar terpusat. Posisikan gambar orang di bagian tengah. Kemudian, gambarlah dengan ukuran yang pantas. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian, tips yang nomor 4. Gambarlah bagian tubuh dengan proporsional. Menggambar bagian tubuh, kepala, mata, hidung, telinga, mulut, kaki, dan lain sebagainya secara proporsional. Jadi ukuran kepala, ukuran tangan, ukuran kepalan tangan, badan, dan lain sebagainya itu harus proporsional. Kemudian yang kelima, gambarlah sesuai dengan profesi. Apapun yang menjadi profesi Anda, maka digambarlah sesuai dengan provinsi yang Anda minati. Misalnya mau jadi guru, mau jadi dokter, hakim, dan lain sebagainya. Pergunakan gambar yang sama dengan tujuan Anda mengikuti tes. Kemudian tips yang keenam, gambarlah detail atribut dan latar belakang profesi. Yaitu tadi, kalau Anda seorang guru, buat latar belakang ruangan, kemudian ada apa yang namanya papan tulis dan lain sebagainya. Kalau Anda seorang dokter, maka gambarlah tempat tidur, stetoskop, jas dokter, dan lain sebagainya. Kemudian tip nomor 7, gambarlah detail wajah.
Gambar bagian wajah dengan lengkap mata, telinga, mulut, dan usahakan ekspresi bahagia ya. Mata, hidung, mulut, telinga, dan ekspresi bahagia. Ini menunjukkan suatu yang bagus, ekspresi yang bagus, dan nilainya juga akan bagus. Kemudian gambar garis leher dengan tegas atau cukup jelas ya di sini. Leher ini harus tegas dan jelas sehingga kita orang yang menilai bisa melihatnya. Kemudian selanjutnya nomor 9, gambarlah ukuran bahu secara proporsional dengan bagian tubuh lainnya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, dan jangan tidak seimbang. Ini bahu proporsional ya, seimbang kiri kanan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tip yang nomor 10 atau tip terakhir, sebaiknya gambarlah bagian tangan yang terbuka, bisa salah satu atau keduanya. Hindari gambar tangan dalam saku atau tersembunyi. Ya, ini sebaiknya kalau kita lihat ini gambarnya sudah tidak dalam saku, kelihatan tapi mengepal. Sebaiknya untuk melihat bagian-bagian jari tangan ini dibuat secara terbuka. Demikian tip yang terkait dengan gambar orang. Mari kita lihat atau kita coba evaluasi dari gambar-gambar yang ada di internet atau yang banyak beredar ya. Kita coba evaluasi gambar yang saya ambil 2 contoh berikut ini. Yang pertama, gambar sesuai dengan jenis kelamin. Kalau dikembalikan ke saya, ini sudah sesuai, saya laki-laki dan ini adalah sama-sama laki-laki. Untuk nomor 1 sama-sama oke, nggak ada masalah. Kemudian gambar secara terpusat ya. Kalau dilihat dari posisi gambar yang ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau gambar pertama dia cukup terpusat ya, posisinya ada di tengah, mungkin digeser ke kanan sedikit lagi. Dan gambar nomor 2 secara terpusat dia sudah masuk secara terpusat. Oke. Kemudian gambar dengan ukuran yang pantas ya. Gambar dengan ukuran pantas yaitu bagian-bagian yang ada dalam tubuh. Nah, ini kalau kita lihat ukuran leher terlalu besar, melebihi besar kepala. Jadi ini ada kesalahan di sini dalam gambar ini. Kemudian ukuran jari-jari juga tidak proporsional, sama. Kemudian badan terlalu panjang. Ya, jadi banyak hal yang tidak proporsional di gambar pertama. Kemudian di gambar kedua, mulut, hidung, mata ya cukup proporsional dengan kepala, tangan ya semua. Nah, gambar yang kedua ini jauh lebih proporsional jika kita masuk kepada poin yang ketiga dan keempat. Kemudian gambarlah sesuai dengan profesi ya. Gambar 1 masih bisa lihat dari seragamnya ini seperti bisa polisi, tentara ataupun anak-anak dalam sekolah kedinasan, tapi tidak melihatkan profesi secara spesifik. Nah, pada gambar kedua ini lebih spesifik kepada misalnya insinyur dan teknik yang sedang melihat gambar, desain gambar dengan helm kerjanya. Ini lebih sesuai dengan latar belakang dan perlengkapan atributnya. Kemudian gambarlah detail wajah, yaitu mata, mulut, hidung. Nah, ini cukup lebih di gambar 1 ya, cuma hanya segaris ya, tidak terlihat dengan baik, bahkan ini alisnya tidak kelihatan. Tapi di gambar nomor 2 ini jauh lebih bagus, walaupun gambar mata hanya titik. Sebenarnya mata itu lebih bagus lengkap dengan lingkarannya yang ada di ini. Ya, ini kelemahan kedua gambar ini, tetapi sejauh ini gambar 2 lebih pas. Kemudian gambar garis leher dengan tegas. Ya, ini sama, tegas, gambar 1 tegas, gambar kedua juga tegas, walaupun gambar 1 tidak proporsional. Kemudian selanjutnya, gambarlah ukuran bahu secara proporsional dengan bagian tubuh lainnya. Sini kita lihat ya, bahu dulu sini dulu. Bahu dengan kepala tidak seimbang ya, dengan leher tidak seimbang kalau ini. Ini masalah sebenarnya ada di leher ini. Jadi antara bahu dan kepala juga terlihat tidak seimbang. Nah, kalau ini bahu terlihat seimbang dan dengan kepala, dengan tangan, dengan kaki dan lain sebagainya. Jadi untuk ini gambar 2 juga lebih bagus.
Kemudian sebaiknya gambarlah bagian tangan yang terbuka, bisa salah satu atau keduanya. Ini terbuka ya, tapi tidak proporsional. Ini terbuka jari-jarinya ya, lebih proporsional dengan memegang sesuai dengan alat atau alat peraga yang dipakai atau atribut dari pekerjaan tersebut. Nah, jika kita nilai dari dua gambar ini, tentu gambar 2 jauh lebih proporsional dibandingkan dengan gambar 1. Kelemahan lain dari gambar ini adalah masalah terpusatnya. Kalau dari samping kiri kanan terpusat, tapi ke bawahnya seharusnya tubuhnya itu lengkap, ada kaki, ada sepatu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga latar atribut yang menunjukkan pekerjaan. Kalau ini anak sekolah, yang pertama ini dia anak sekolah, maka latar belakangnya adalah ruang belajar dan lain sebagainya, atau orang ikatan kedinasan. Kalau dia polisi atau tentara, itu akan kelihatan kantor dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang sebelah. Secara atribut sudah oke, tetapi latar belakang kerjanya belum terlihat. Mungkin saja ada gedung atau ada bangunan yang sedang dibangun atau pengurukan tanah dan lain sebagainya. Tapi secara umum gambar nomor 2 jauh lebih bagus dibanding, lebih sesuai, bukan lebih bagus ya, lebih sesuai dibandingkan dengan gambar nomor 1. Jadi ini bukan masalah bagus atau tidak bagus, tetapi lebih kepada proporsional. Demikian sahabat semua, semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat. Selamat malam, salam sukses sahabat Menglayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.